Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang menjumpai Bapak, Ibu, Saudara dalam Sapaan Gembala dan Renungan Harian GKI Cikarang dengan tema Buanglah Kebodohan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat mengucap syukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami hari ini, di mana saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, sehingga pesan-pesan dari firman-Mu bisa menjadi salah satu tuntunan bagi kami untuk melangkahkan kaki kami hari ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Renungan kita kali ini diambil dari Amsal pasal 9 ayat 6 yang berbunyi demikian. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Membaca kitab Amsal pasal 9a ini, buanglah kebodohan, mengingatkan kita akan banyak sekali ajakan kepada kita untuk menuju kebodohan yang dilakukan oleh orang-orang melalui media-media sosial. Contohnya ajakan judi online, pinjaman online, investasi online, dan banyak lagi tawaran yang menarik lainnya yang mengajak kita mengambil jalan yang instan untuk mencari solusi dalam segala permasalahan hidup yang kita hadapi akhir-akhir ini. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah investasi online, di mana bunga harian investasi di aplikasi online ini sangat menggiurkan, antara 1,8 sampai dengan 2% dalam satu hari. Sementara bunga deposito di dalam pemerintah Indonesia saat ini yaitu 3,5 sampai dengan 4%, itu pun dalam satu tahun. Kita sebagai orang awam dengar cerita yang menggiurkan ini pastilah akan tertarik, tapi kita harus menyadari bahwa itu adalah kebodohan dalam mencari jalan keluar yang ditawarkan dengan cara yang instan. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 14 ayat 23 mengatakan, dalam setiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka hanya mendatangkan kemiskinan. Dari firman ini mengatakan dalam setiap jerih payah ada keuntungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata jerih payah adalah kerja keras yang sangat melelahkan. Artinya kita harus bekerja keras untuk meraih keuntungan. Kita harus berjuang untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan atau memperoleh uang dalam jumlah yang besar. Bukan dengan kata-kata belaka atau iming-iming atau wacana bunga besar kita ikut investasi, duduk diam setiap hari menanti modal kita bertambah dengan sendirinya. Tetapi kita harus bekerja keras. Dalam ayat renungan kita hari ini dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-6 yang berbunyi, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Perintah pertama dari firman ini mengatakan, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Definisi kebodohan di dalam konteks Alkitab bukan hanya kurangnya kecerdasan intelektual, tetapi lebih kepada sikap hati yang menolak kebenaran dan ajaran Tuhan. Kebodohan adalah hidup tanpa takut akan Tuhan. Kebodohan adalah cara hidup yang mementingkan diri sendiri, mengabaikan nasihat, dan berfokus pada kesenangan sesaat. Konsekuensi dari membuang kebodohan
maka kamu akan hidup. Kamu akan hidup. Di sini berarti kehidupan yang berkelimpahan dan memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Itu adalah janji kehidupan yang bertolak belakang dengan jalan kebodohan yang menuju maut. Membuang kebodohan adalah tindakan pertobatan, berbalik dari jalan yang salah. Perintah kedua dari Amsal pasal 9 ayat 6 adalah ikutilah jalan pengertian. Definisi dari pengertian atau hikmat adalah kemampuan untuk melihat kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Itu adalah penerapan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amsal mengajarkan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu kita bisa baca dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Mengikuti jalan pengertian berarti mengikuti Yesus Kristus karena dia adalah hikmat Allah yang sejati. Ini ditegaskan Paulus dalam surat 1 Korintus 1 ayat 24c yang berbunyi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kedua, implikasi dari mengikuti jalan pengertian adalah yaitu tindakan nyata kita, tindakan aktif kita, yaitu mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Sehingga kita dapat menerima bimbingan Tuhan untuk mengambil keputusan yang bijaksana dalam segala aspek kehidupan, baik dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Menghasilkan buah dari jalan pengertian akan menuntun kita pada karakter yang saleh. Dalam surat Yakobus pasal 3 ayat 17 berbunyi, namun hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tulus ikhlas. Artinya, kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin. Kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sangat mengucap syukur atas anugerah Tuhan hari ini. Kami kembali diingatkan untuk meninggalkan kebodohan sehingga kami memperoleh hidup di dalam Engkau, sehingga kami bisa mengikuti ajaran-ajaran, mengikuti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuntun kami hari ini Tuhan, agar kami selalu hidup berkenan di hadirat-Mu. Kami selalu mengandalkan Tuhan, mendengarkan teguran-teguran Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita untuk melakukan aktivitas kita hari ini. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada saudara-saudari yang lain. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.